Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita bahwa ada sebuah jemaat yang begitu luar biasa. Mereka berjerih payah, mereka tidak mengenal lelah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam kesulitan, dalam penderitaan mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetapi tahukah saudara, jemaat ini sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Jemaat ini sedang ada dalam kejatuhan, dan masalahnya adalah begini, mereka tidak menyadari mereka sedang mengalami kejatuhan. Firman Tuhan datang kepada jemaat ini dan ingatkan bahwa betapa dalamnya mereka sudah jatuh. Ini yang harus mereka lakukan. Mereka harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apa yang mengakibatkan di hadapan Tuhan mereka seperti jemaat yang jatuh? Apa yang mengakibatkan firman Tuhan katakan bahwa mereka sedang ada dalam kejatuhan yang luar biasa? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka masih melakukan aktivitas rohani mereka. Mereka masih melayani Tuhan. Mereka masih berjerih lelah untuk Tuhan. Tetapi mereka melakukannya tanpa kasih lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah apa yang dihadapi, bukankah apa yang sedang melanda jemaat Efesus ini juga hari-hari ini banyak melanda kehidupan orang percaya? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadangkala kelihatannya kita masih melakukan aktivitas rohani kita masih berdoa, kita masih baca firman, kita masih melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih memiliki gairah yang sama? Karena saya menemukan begini, bahwa apa gunanya kita menjadi taat, apa gunanya kita melakukan semua bagi Tuhan, tetapi kita melakukannya tanpa kasih. Karena ternyata yang Tuhan lihat adalah motivasi kita melakukan semuanya. Tanpa kasih menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dengar baik-baik firman Tuhan, ingatkan buat kita hari ini, kita sedang ada dalam kejatuhan yang dalam sekali. Ternyata saya menemukan begini, bahwa kejatuhan di hadapan Tuhan bukan waktu kita melakukan dosa, bukan waktu kita mencuri, membunuh. Semua itu di hadapan Tuhan bukanlah sebuah kejatuhan yang paling dalam. Kejatuhan yang paling dalam adalah ketika kita meninggalkan kasih mula-mula. Sebab ini yang terjadi ketika kita meninggalkan kasih mula-mula. Kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau jemaat ini tidak mau kehilangan hal-hal berharga, mereka harus bertobat, mereka harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kehilangan kasih kepada Tuhan adalah awal dari kejatuhan kita. Banyak hal yang sudah coba merampas kita dari kasih kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kekayaan, kesenangan kita sering merampas kasih kita kepada Tuhan. Kita masih melakukan pelayanan kita masih melakukan disiplin rohani kita, tetapi sesungguhnya kita melakukan semuanya itu tanpa kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagus, saya senang sekali kalau saudara terus taat kepada firman Tuhan, terus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu, lakukan semua ketaatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketaatan tanpa gairah kepada Tuhan itu bukan kasih. Kasih adalah ketaatan disertai dengan gairah. Kita terus punya gairah kepada Tuhan. Kita melakukannya bukan karena kita terpaksa. Kita melakukan semua untuk Tuhan karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini di mana posisi hati kita kepada Tuhan?
Saya tidak tahu apakah kita masih terus melakukan aktivitas kita, aktivitas rohani kita, pelayanan kita, ibadah kita, tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Saya teringat dengan apa yang firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi umat, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang masih kelihatannya melakukan aktivitas rohani kita, tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Di mana saja engkau berada hari ini, apapun yang sedang kau alami hari ini, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terus pelihara kasihmu kepada Tuhan, terus bangkitkan gairahmu kepada Tuhan, karena itu yang berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, bangkitkan gairahmu. Bertobatlah. Kalau hari-hari ini kita sedang kehilangan kasih kita kehilangan gairah kita kepada Tuhan, hari ini datang sama Tuhan, bertobatlah dan minta kembali Tuhan membakar kita dengan kasih-Nya, supaya akhirnya kita tidak kehilangan hal-hal berharga yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan kami dengan sadar mengakui kadangkala kami kehilangan gairah kami kepada Tuhan. Kelihatannya kami masih melakukan aktivitas kami, kelihatannya kami masih melayani Engkau Tuhan, kelihatannya kami masih menyembah Engkau, kelihatannya kami masih berdoa, tapi sesungguhnya kami melakukan semuanya tanpa gairah. Kami kehilangan kasih kami kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu datang buat setiap kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami tidak boleh kehilangan kasih yang mula-mula. Sebab ketika kami kehilangan kasih yang mula-mula, kami sedang terpuruk Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sedang ada dalam kejatuhan yang paling dalam. Kami tidak mau Tuhan kami kehilangan hal-hal berharga dalam kehidupan kami, hal-hal yang Tuhan siapkan, hal-hal indah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, dan semua itu diambil dari hidup kami. Kami tidak mau Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami memutuskan, kami mau bertobat, kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Tolong kami, mari Roh Kudus bakar kembali hati kami Tuhan, bangkitkan kembali gairah dalam hati kami Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu buat Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita pelihara kasih kita kepada Tuhan. Jangan kehilangan kasih yang mula-mula, sebab ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita sedang ada dalam kejatuhan yang dalam. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.